wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 1A. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipimpin anak yang berangkatnya nomor 1 tadi. Siapa ya yang berangkat sekolah nomor 1? Oh, Mas Joko. Silakan Mas Joko dipimpin berdoa. Berdoa selesai. Terima kasih ya Mas Joko sudah memimpin doa. Anak-anak, Bu Ita cek kehadiran dulu ya. Siapa temannya yang tidak masuk? Coba dilihat kanan kirinya, siapa ya temannya yang tidak masuk? Abdul masuk, Joko masuk, Jarwo, Andin. Siapa? Oh, Inul yang tidak masuk. Kenapa ya Inul tidak masuk? Oh, sakit. Kita doakan ya anak-anak, semoga yang sakit segera sembuh. Amin. Yang hadir di sini sehat semua. Alhamdulillah, berarti sudah siap untuk belajar. Tapi kok ini pada kurang semangat ya? Kita semangat dulu yuk, tepuk-tepuk dulu yuk. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Hore! Tuh kan, sudah semangat semuanya. Seperti biasa, kita bernyanyi terlebih dahulu, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Sebagai cinta kita, semangat kita, cinta kepada Indonesia. Yuk, anak-anak berdiri semuanya. Kita bernyanyi Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Selesai. Kita mau tanya nih, sudah sarapan semuanya? Sudah makan apa ya hari ini? Ada yang makan soto, ada yang makan rawon, ada juga yang makan pecel. Wah, enak sekali ya makanannya. Pernahkah kalian, anak-anak, ketika makan tiba-tiba tersedak? Oh iya pernah, Mas Joko pernah. Kenapa ya Mas Joko kok tiba-tiba tersedak? Iya, makannya tergesa-gesa ya. Ada lagi yang pernah? Iya, Mbak Andin. Oh, gara-gara makannya sambil berjalan. Iya anak-anak, ketika kita makan itu ada aturannya. Ketika kita sudah menerapkan aturan itu, makanan yang kita makan menjadi menyehatkan dan juga membuat perut kita kenyang. Tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, setelah anak-anak menyimak video, anak-anak dapat menelaah informasi tentang aturan makan di rumah masing-masing. Yang kedua, setelah anak-anak melakukan diskusi, anak-anak dapat menunjukkan aturan makan di rumah, baik secara lisan maupun tertulis. Yang ketiga, setelah anak-anak mendengarkan penjelasan dari Bu Ita, anak-anak dapat memerinci ungkapan permintaan tolong dan terima kasih dengan tepat. Dan yang terakhir, keempat, setelah anak-anak menyimak penjelasan dari Bu Ita, anak-anak dapat mempraktikkan ungkapan permintaan tolong dan terima kasih secara santun. Anak, coba bukunya dikeluarkan dari tasnya, lalu dibuka halaman 42. Yuk kita baca bersama-sama. Judulnya Makan Pagi Bersama Keluarga. Yuk kita baca bersama-sama. Apa yang dilakukan Siti bersama keluarganya? Ya, Siti sedang makan bersama keluarga. Coba anak-anak sebutkan kegiatanmu bersama keluarga di rumah biasanya apa? Ya, ada yang belajar, ada yang makan bersama, ada yang memasak bersama, ada yang rekreasi bersama keluarga. Bagaimana perasaan kalian ketika melakukan kegiatan tersebut? Ya, sangat menyenangkan karena kita lakukan bersama-sama keluarga. Nah, anak-anak, setiap keluarga
memiliki kegiatan yang berbeda-beda. Antara anak satu dengan anak yang lain memiliki kegiatan yang berbeda. Selain itu, di dalam keluarga juga ada yang namanya aturan. Keluarga memiliki aturan. Apa itu aturan? Aturan adalah tata tertib yang dibuat dan ditaati oleh semua anggota keluarga. Apa saja contohnya? 1. Aturan ketika makan. 2. Aturan menjaga kebersihan rumah. 3. Aturan ketika belajar. 4. Aturan ketika keluar dan masuk rumah, dan lain-lain. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang aturan makan. Bu Ita punya video. Anak-anak mau lihat videonya? Yuk duduk manis. Nah, siap. Nah, semuanya sudah siap nih melihat video. Yuk simak video berikut ini. Kenapa kamu terlihat lemas? Sang lapar, Bunda. Apa yang bisa Bunda bantu untukmu? Tolong Bunda ambilkan makanan. Sebentar ya, Bunda ambilkan. Terima kasih, Bunda. Sama-sama. Ini makanan untukmu. Wah, lezat sekali. Loh, pisang kan belum cuci tangan. Oh iya, aku lupa. Jadi adik-adik, makan itu ada aturannya. Pertama, mencuci tangan sebelum dan sesudah makan. Yang kedua, berdoa sebelum makan. Ketiga, mengambil makanan secukupnya. Dan yang keempat, makan sambil duduk. Adik-adik, menaati aturan saat makan akan bermanfaat bagi kita. Inilah manfaat yang kita dapatkan. Membuat kita nyaman. Menjadi orang yang santun. Dan terhindar dari penyakit. Wah, sekarang aku sudah mengerti. Sudahkah kalian menerapkan aturan makan? Jangan lupa ya, menerapkan setiap kalian makan. Sampai jumpa. Apa cerita yang ada di dalam video tadi? Siapa yang bisa menceritakan? Ayo, tunjuk tangan. Ya, Mas Joko, apa tadi ceritanya? Ya, ada anak yang mau makan tapi lupa, tidak mencuci tangan. Boleh? Iya, tidak boleh. Kenapa kok tidak boleh? Karena nanti kuman-kumannya yang ada
ada di dalam tangan masuk bersama makanan ke dalam perut. Akhirnya perutnya menjadi sakit. Nah, anak-anak, ketika kita makan, kita harus menerapkan yang namanya aturan makan. Kenapa kok aturan makan harus diterapkan? Supaya makanan yang kita makan menyehatkan dan perut kita juga menjadi kenyang. Anak-anak, Bu Ita akan membagi kalian ke dalam beberapa kelompok. Satu kelompok nanti ada 5 anak. Nah, kemarin kita sudah ya membagi kelompoknya. Yuk kita berkumpul sesuai kelompoknya. Yuk, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5. Yuk berkumpul. Nah, silakan anak-anak memakai topi yang sudah disediakan dan ada nomornya ya. Ya, yuk silakan dipakai. Setiap kelompok nanti akan Bu Ita berikan lembar kerja. Lembar kerja ini yang akan kalian diskusikan. Apakah itu tugasnya? Tugas anak-anak yaitu mendiskusikan aturan makan di rumah bersama kelompoknya. Coba ditanyakan ke temannya dalam satu kelompok, apa aturan makan di rumahmu? Apa aturan makan di rumah kalian? Nah, itu ditulis nanti di lembar ini dan dihias menjadi poster. Bisa dihias warna-warni, bisa ditambahi tulisan-tulisan supaya cantik. Nah, contoh posternya seperti ini. Selesai ya, waktunya sudah habis. Anak-anak sudah selesai diskusinya. Nah, sekarang Bu Ita akan meminta anak-anak satu kelompok maju satu, tapi yang nomornya disebutkan sama Bu Ita. Nanti maju ke depan menceritakan aturan makan yang ada di dalam kelompoknya. Wah, sudah bagus-bagus ini ya, posternya dihias cantik-cantik, indah. Wah, bagus sekali. Ada yang dihias dengan pensil warna, ada yang dihias dengan kertas lipat, ada yang digambar-gambar. Wah, bagus sekali. Nah, sudah siap? Ditunjuk nomor berapa ya yang akan Bu Ita minta untuk maju? Nah, nomor berapa ya? Sekarang tanggal berapa? Sekarang tanggal 4 ya? Nomor 4. Ayo persiapan, setiap kelompok maju yang di kepalanya ada nomor 4. Ayo siap-siap. Ya, ayo maju. Dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 maju mempresentasikan, menceritakan hasil diskusinya dengan teman-teman tentang aturan makan. Ayo silakan kelompok 1 dengan nomor 4. Tiap kelompok sudah maju ya. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5 sudah maju ke depan menceritakan hasil diskusinya tentang aturan makan di rumah teman-temannya. Nah, bagus-bagus ya hasilnya tadi posternya. Nah, anak-anak, kesimpulannya apa saja ya aturan di rumah, aturan makan di rumah? Yang pertama tadi, satu apa? Mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, benar. Lanjut apa? Ya, makan berdoa sebelum dan sesudah makan. 3, ya makan sambil duduk. 4, makan jangan tergesa-gesa. Ya, 5, makan mengambil makanan secukupnya. Iya benar. Nomor 6, iya makan dengan tangan kanan. Makan sambil di meja makan. Makan tidak boleh sambil berbicara. Nah, anak-anak, ketika kita menerapkan aturan makan, kita akan memperoleh manfaatnya. Yang pertama, makan menjadi nyaman. Terus yang kedua, anak-anak menjadi orang yang santun. Yang ketiga, terhindar dari penyakit. Mas Joko, bolehkah Bu Ita minta tolong? Tolong hapus papan tulisnya ya. Terima kasih Mas Joko. Mas Joko ketua kelas yang paling rajin. Nah, anak-anak, ketika kita meminta tolong, kita harus mengucapkan kalimat permintaan tolong seperti yang diucapkan Bu Ita tadi. Mas Joko, boleh Bu Ita minta tolong untuk menghapus papan tulis ini? Nah,
Bu Ita mengucapkan dengan kalimat tolong. Nah, setelah Mas Joko membantu Bu Ita juga mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang Bu Ita mau tanya, anak-anak di rumah biasanya membantu orang tua? Apa contohnya kegiatan membantu orang tua? Ada yang memasak, ada yang bantu cuci piring, ada yang membantu menyapu. Nah, anak-anak, kegiatan membantu orang tua termasuk kegiatan yang baik, harus dilakukan. Wajib, anak-anak wajib membantu orang tua. Nah, sekarang anak-anak coba dibuka LKPD-nya. Di situ ada percakapan antara Ibu dan Siti. Ibu ini mau meminta tolong kepada Siti dengan mengucapkan tolong. Nah, ini diperagakan anak-anak dengan teman sebangkunya. Silahkan diperagakan. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada orang tua selain membantu orang tua, yaitu dengan cara mencium tangan orang tua sebelum berangkat sekolah dan saat pulang sekolah. Nah, kita harus berpamitan ya kepada orang tua dengan mencium tangan dan memberi salam. Ayo, siapa hari ini yang lupa tidak mencium tangan ayah dan ibu? Ayo. Mbak Andin, kenapa Mbak Andin kok lupa mencium tangan? Oh, enggak lupa Bu, karena tadi ayah dan ibunya sedang pergi ke pasar. Ya, anak-anak jangan lupa nggih, nanti sepulang sekolah anak-anak harus mencium tangan ibu ketika sampai di rumah. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini yang pertama yaitu tentang aturan makan. Aturan makan itu ketika kita menerapkannya, maka kita akan mendapatkan beberapa manfaat. Yang pertama, manfaatnya bisa membuat kita nyaman. Yang kedua, menjadi orang yang santun. Dan yang ketiga, terhindar dari penyakit. Nah, kesimpulan yang kedua yaitu ketika kita meminta tolong kepada orang lain, kepada ayah dan ibu, kita harus mengucapkan kalimat tolong. Setelah kita ditolong, maka kita harus mengucapkan terima kasih. Nah, sekarang anak-anak dikerjakan ini ya lembar soalnya yang dari Bu Ita ya. Ini untuk mengukur pemahaman anak-anak. Bagaimana anak-anak sudah paham apa belum materi yang kita pelajari hari ini? Ayo silahkan. Sebelum pembelajaran diakhiri, anak-anak ada yang bertanya? Ya, Mas Abdul tanya apa? Pertanyaannya Mas Abdul, ketika di rumah nanti tidak ada ayah dan ibu sedang keluar, adanya nenek. Saya salim sama siapa Bu? Nah, kalau ada nenek ya Mas Abdul salim sama neneknya, nggak apa-apa kan? Nenek termasuk keluarga besar kita. Nah, itu nanti materi yang akan kita pelajari di pertemuan yang akan datang. Nah, pertemuan hari ini sudah selesai ya anak-anak. Kita bersama-sama membaca doa, membaca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.